Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter, Kisah Malam Seram. Sebuah kisah yang berjudul Dusun Gubet Sukmo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu di kamar, Indah bangun dengan keringat dingin. Utari megang keningnya, ternyata sangat panas. "Indah, kamu demam tinggi loh," kata Utari. Indah tidak bisa berkata, hanya nutup mata sambil mengerang. Utari panik dan mengetuk kamar pria. Chandra keluar dan Utari menceritakan. "Bawa Indah ke klinik yang ada di depan," kata Chandra. "Itu kan klinik bersalin," jawab Utari. "Tapi di sana kan ada kotak P3K, siapa tahu ada obat penurun demam." "Ini udah tengah malam loh," jawab Utari. "Di pelangnya tulisannya 24 jam, kita coba dulu." Utari bawa Indah keluar dari kamar ditemani Chandra. Mereka pergi ke klinik bersalin. Tidak lupa Indah pakai jaket. Chandra ketuk pintu klinik itu. Di dalam ruangan ada lampu masih menyala. Tidak lama ada seorang bidan datang dan bukakan pintu. Chandra ceritakan maksud tujuannya. "Ayo masuk dulu," kata bidan itu. Di dadanya ada name tag bertuliskan Wilda. Ia ambil termometer dan cek suhu. Ternyata tubuh Indah memang panas. "Di sini obatnya nggak lengkap. Kalau mau besok aja ke puskesmas di desa Ek," saran Wilda. "Apa di sini ada obat penurun demam atau alat kompres?" "Untuk malam ini saja," kata Utari. "Kalau sekarang ke desa Ek sudah malam," jawab Chandra. "Sebentar ya," Wilda menjawab. Ia masuk ke kamar dan ambil plastik isi obat. "Ini ada obat pribadi punya saya, antibiotik dan pereda nyeri. Seminggu yang lalu saya minum untuk sakit gigi dan masih sisa 1 tablet. Bisa diberikan untuk Indah malam ini saja, tapi besok pagi, kalau demam belum turun, kalian harus bawa dia ke puskesmas di desa Ek," kata Wilda. "Terima kasih, maaf mengganggu malam-malam," jawab Utari. Tidak lama mereka pamit dan Wilda kembali masuk. Sesampainya di kamar, Indah makan 3 suap roti dan langsung minum obat. Tidak lama ia minum air putih sangat banyak dan keringat dinginnya berhenti. Setengah jam kemudian ia tidur dengan nyenyak. Utari memakaikan kaos kaki di kaki Indah dan menyelimutinya. 15 menit kemudian tiba-tiba ada yang ngetuk pintu klinik bersalin. Wilda yang baru saja mau tidur ngeluh, "Siapa lagi malam-malam yang datang? Tumben." Ia buka pintu, ternyata ada ibu berumur 30 tahunan. Sedang hamil, perutnya besar. "Silakan masuk, Bu," kata Wilda. Anehnya ibu hamil itu tanpa alas kaki dan hanya pakai daster bunga warna merah. "Loh, Ibu kenapa datang sendirian? Rumahnya di mana?" tanya Wilda. Ibu itu hanya diam, wajahnya pucat, tampak ia ngatur nafas. Wilda tahu kalau itu tanda akan melahirkan. Ia bawa ibu itu ke ruang bersalin. "Bu, berbaring di sini ya, saya siapkan dulu yang dibutuhkan untuk lahiran," kata Wilda. Ibu itu nengok dan tersenyum dengan mata melotot. Wilda lalu meninggalkannya dengan heran. Tapi ia harus kembali lagi setelah siapkan peralatan. Ibu itu kembali menghela nafas panjang dan berulang. Di ruangan sebelah, Wilda siapkan apa yang biasa diperlukan untuk lahiran. Tapi di tengah ia menyiapkan, suara nafas ibu itu berhenti. Suasana mendadak hening. Wilda penasaran dan nengok ke ruang bersalin. Kosong, gak ada siapa-siapa. Wilda periksa ruang tunggu arah teras depan. Kosong, gak ada orang. Wilda lari masuk ke dalam dan ambil senter. Ia keluar menyorot sinar senter ke semak-semak di sekitar teras. Bu, di mana, Bu?" tanya Wilda. Ia periksa sekitar depan klinik yang gelap gulita, tapi ia enggak menemukan siapapun. Lelah tidak menemukan yang dicari, Wilda masuk kamar dan kunci pintu. Ia istirahat sambil nanya dalam hati, "Kemana ibu itu ya? Kok hilang sangat cepat? Padahal mau aku bantu. Kok nggak wajar ya?" Tidak lama mati lampu. Wilda kaget dan ia ambil senter kembali. Ia keluar rumah, ternyata lampu tetangga hidup. "Kenapa lampu rumah ini saja yang mati ya?" Ia masuk ke kamar dan mau menyalakan lilin. Tidak lama ia dengar suara tangis bayi.
Suara tangis bayi itu cukup keras dan bersumber dari belakang klinik. Kali ini Wilda penasaran, tapi bergidik ngeri. Ia masih berpikir logis. Apa jangan-jangan ibu yang tadi lari ke belakang klinik dan melahirkan di sana ya? Soalnya tadi aku belum cek belakang. Wilda lalu dekati sumber tangisan bayi itu, sampailah ia di belakang klinik. Tepatnya dapur yang gelap dan di depannya ada sumur. Suara bayi itu terdengar dari dalam sumur. Wilda masih berpikir, mungkin ibu itu hamil di luar nikah dan takut aborsi. Jadi setelah dia lahiran, bayinya dibuang ke dalam sumur. Wilda menyorot senter ke bawah, tepatnya ke dalam sumur. Mendadak suara tangisan bayi itu hilang. Di dalam sumur tidak ada apa-apa. Saat Wilda menyorot senter kembali ke depan, tepat di seberang sumur, ada ibu yang tadi ia temui. Kali ini wajah ibu itu hancur tersayat dan kulitnya mengelupas. Ibu itu membentak Wilda. "Kenapa kamu tolong Indah?" Wilda teriak ketakutan dan ia pingsan di samping sumur. Damar, Esti, dan Yuda kembali ke pesantren dan mereka tidur di kamar masing-masing. Hari Minggu pagi itu, Indah bangun dengan sehat. Demamnya sudah turun. Ada santri yang masak untuk mereka sarapan. Setelah makan, Damar dan Esti bahas kejadian di rumah Nok Rahmi. "Apa? Jadi aku harus keluar dari dusun ini? Apa hubungannya sama duduk di batu itu?" tanya Indah. "Itu kan alasan dari Nok Rahmi sebagai dukun. Biarkan saja," jawab Damar. "Lagi pula di sini KKN-mu belum selesai," kata Esti. "Masa gara-gara duduk di dampar watu, kamu bakal bermasalah di kampus?" tambah Yuda. "Ya sudah, sekarang jalani saja. Tapi saran dari Pak Delingga, kalau tiap malam harus ngaji jangan ditinggalkan," kata Chandra. Siang itu Indah kembali nggak enak badan. Yuda dan Chandra mau ke desa Ek untuk beli obatnya Indah ke apotek. Saat Yuda dan Chandra keluar pesantren, ada mobil yang baru saja datang, disambut Mas Joyo Sulinggi. Lalu di dalam kamar Indah ditemani Utari dan Esti. Setengah jam kemudian pintu kamar mereka diketok oleh Mas Joyo Sulinggi. "Iya Mas, ada apa?" tanya Esti. "Maaf, begini, ada santriwati baru sekitar 6 orang dan mau menginap di sini. Kira-kira apakah masih muat?" kata Mas Joyo. "Kalau 6 orang nggak muat, kasur yang kosong sisa 3 lagi," jawab Utari. "Maaf, gimana jika 6 santriwati itu tidur di sini dan kalian bertiga tidur di kamar tamu yang ada di dalam rumah saya?" Karena merasa nggak enak dan statusnya numpang, mereka mempersilahkan 6 santriwati baru itu tidur di kamar. Karena memang itu kamar untuk santriwati. Mereka bertiga belum tahu mau pindah kemana karena nunggu keputusan para cowok. Utari izin pergi keluar ke warung pecel ayam untuk beli makan siang. Sesampainya di sana, ia ketemu Romo Gali. Melihat wajah Utari yang sedih, ia nanya. Utari jelaskan jika ia dan teman-temannya bingung harus tidur di mana lagi. Romo Gali nawarin jika ia dan teman-temannya bisa tidur di kamar yang ada di perkebunan kelapa jika mau. Di sana ada 2 kamar yang luas dan sementara kosong. Pakailah kalau kalian mau, kata Romo Gali. Akan saya tawarkan ke teman-teman dulu ya, jawab Utari. Sedangkan Yuda dan Chandra di desa X. Setelah beli obat, mereka bertemu Pak Delingga yang lagi bantu masukkan sembako ke mobil. Di sebelahnya Pak De ada Kindalu Suwira, yaitu dermawan di desa X yang hari itu mau mengadakan kegiatan baksos di dusun Gubet Sukmo. Untuk itulah Pak Delingga sebagai kepala dusun mempersiapkan bantuan sembako dari Kindalu Suwira yang akan dibagikan di sana. Pak Delingga lihat Yuda dan Chandra. Loh, kalian ada di sini? Iya Pak De, kami habis beli obat untuk Indah. Dia sakit apa? Demam Pak De, sahut Yuda. Coba nanti saya lihat ya, kata Kindalu Suwira. Ayo pulang bareng saya, kata Pak Delingga. Lalu mereka naik ke mobil dan kembali ke dusun Gubet Sukmo. Sesampainya di sana, mobil berhenti di balai dusun. Warga yang sudah tahu akan ada bakso sudah mulai ramai mengerumuni. Kindalu Suwira turun dari mobil dan bagikan sembako dibantu Pak Delingga, Yuda dan Chandra. Setelah itu Yuda dan Chandra kembali ke pesantren. Di sana Esti cerita tawaran Mas Joyo Sulinggi. Bingung juga, kalau kita para cewek tidur di kamar tamu, kan sungkan apalagi serumah dengan Mas Joyo Sulinggi, kata Esti. Iya, kalau kalian tidur di kamar cowok juga nggak mungkin karena di kamar kita masih ada santri cowok yang lain. Lalu Utari mengatakan tawaran Romo Gali.
Akhirnya semua teman-temannya setuju. Mereka bawa koper dan bilang ke Mas Joyo Sulinggi kalau mereka mau pindah. Sesampainya di perkebunan kelapa, Romo Gali menunjukkan tamar untuk pria dan wanita. Indah waktu itu sudah makan dan minum obat yang dibeli di desa X, sehingga kondisinya membaik. Setelah itu mereka berenam ke balai dusun untuk beritahu Pak Delingga kalau mereka nggak nginap di pesantren lagi. Sesampainya di sana pembagian sembako baru selesai. Teman-teman cowok sampaikan alasan kenapa pindah ke tempat Romo Gali. Pak Delingga setuju saja. Kindalu Suwira nunjuk Indah. Apakah ini teman kalian yang tadi kalian bilang sedang sakit? Bener Pak, kata Yuda. Kindalu Suwira mundur perlahan sambil natap Indah dengan tajam. Kamu sudah diincar nak, berhati-hatilah. Pak Delingga kaget dan bertanya maksudnya apa. Kindalu Suwira jelaskan kalau Indah punya hubungan dengan Ratu Merskupati, yaitu penguasa alas pisanan. Tampak di sana ada Narto yang menguping tapi ketahuan oleh Pak Delingga. Narto, cepat ke sini, jelaskan kepadaku apa yang mereka lakukan saat ke Gunung B bersamamu. Kemudian ia menjelaskan yang anak-anak KKN alami. Tidak ada yang salah duduk di dampar watu dan metik daun puspagiri, kan bukan pantangan, toh mereka nggak masuk ke tanah keramat, kata Narto. Yuda dan Damar nggak cerita kalau Chandra di Gunung B waktu itu nekat mau narik pusaka. Narto jelaskan kejadian aneh setelah mereka duduk di dampar watu, yaitu muncul kabut aneh. Hanya Indah yang saat itu duduk, tapi bertahan dan gak jatuh, kata Narto. Itulah kabut kluwung. Siapa yang duduk di dampar watu dan gak jatuh akan diangkat keluarga oleh Ratu Mercupati, sehingga kabut kluwung datang untuk jemput Indah, jawab Kindalu Suwira. Gimana solusinya? Tanya Pak Delingga. Ambilkan air putih 2 botol, pinta Kindalu Suwira. Narto menyiapkannya. Kindalu Suwira baca mantra pada kedua botol itu dan memberikannya ke Indah. 1 untuk diminum sampai habis dan 1 untuk mandi malam ini. Gimana bila cara ini tidak berhasil? Tanya Chandra. Satu-satunya cara Indah harus keluar dari dusun ini. Nanti akan netral. Maaf, saya pamit. Saya ada urusan dalam waktu lama, jawab Kindalu Suwira. Ia masuk ke mobil dan meninggalkan dusun. Kalau Indah mau ganti tempat KKN gak apa-apa. Mumpung baru seminggu di sini, yang penting kamu selamat, pesan Pak Delingga. Sebenarnya Indah sudah gak betah di dusun itu, tapi ia merasa gak enak dengan tim lainnya. Ia merasa sreg dengan kekompakan teman-temannya. Aku coba pakai 2 botol air tadi. Semoga bisa nolong sehingga aku tidak perlu keluar dari sini, jawab Indah. Walau kalian nginap di perkebunan kelapa, tetaplah mengaji di dalam kamar ya, pesan Pak Delingga. Baik Pak De, kalau begitu kami pamit, jawab mereka. Semua kembali ke kamar yang ada di perkebunan. Sesampainya di sana ternyata ada Bayu. Mengetahui mereka berenam menginap di sana, Bayu malah mau ikut menginap di kamar cowok. Tidak lama Romo Gali datang dan mengizinkan Bayu untuk menginap. Bayu tidak pernah dapat teman sebaya di dusun itu. Bayu lalu beli rokok, kopi, dan cemilan untuk nanti malam. Rencananya mau begadang dengan para cowok lainnya. Lihat tuh, di belakang kebun kelapa, ada tebing yang sudah disediakan tangga. Itu jalan pintas ke Gunung B, kata Bayu. Oh berarti itu jalan pintas. Kalau lewat situ berarti nggak harus lewat depan rumah Nok Rami ya, jawab Chandra. Iya. Itu setelah tangga kalau ke Gunung B. Kan naik ke atas. Nah kalau ke kiri itu tembus kemana ya? Tanya Chandra. Ke kiri ke arah telaga, semacam danau kecil. Di sana angker loh, jawab Bayu. Malam itu hujan dan setelahnya turun kabut yang membuat cuaca jadi dingin. Hujan angin menyebabkan beberapa kabel lampu di perkebunan mati. Saung atau gazebo kecil di tengah perkebunan gelap karena lampunya mati. Saat hendak tidur, tiba-tiba pada pukul 10 malam terdengar suara kereta kuda lengkap dengan suara derap langkah kaki kuda, suara ringkikan kuda, dan suara lonceng yang mendenting kencang. Semua dengar di kamar masing-masing. Indah yang saat itu sudah tidur, ia mimpi didatangi kereta kuda, dan dari dalam kereta itu keluar wanita berkebaya emas yang mengaku bernama Dewi Nyawang Milir. Kali ini wanita itu menunjukkan wajahnya dan amat mirip dengan Indah. Pulanglah adikku, katanya. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Indah mengigau sangat kencang dan di luar kamar, suara kereta kuda itu makin mendekat, yaitu dari arah perkebunan kelapa. Esti membuka salah satu botol yang tadi diberikan Kindalu Suwira dan memercikannya air di wajah Indah.
Sontak Indah terbangun dan suara kereta kuda di luar kamar mendadak hilang. Suasana hening karena semua ketakutan. Indah bingung dengan apa yang terjadi di luar ruangan selama ia tidur. Pintu kamar pria diketok dan ternyata itu adalah Romo Gali. Biasanya ia tidur sendirian di kamar paling depan, yaitu kamar yang terpisah. Tapi kali ini ia mau tidur di kamar cowok. "Kalian tadi dengar suara kereta kencana?" tanya Romo Gali. "Iya Romo, kami semua dengar," jawab Bayu. "Saya numpang tidur di sini ya, takut kalau sendirian," jawab Romo Gali. Mereka lalu tidur, entah mengapa hawa perkebunan jadi mencekam. Biasanya nggak seperti ini. Tepat pukul 3 pagi ada suara buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Duk, begitu suaranya. Buah kelapa itu membentur rumputan, tapi lama-kelamaan suara itu terulang lagi dan suaranya makin keras dan terasa makin dekat. Suara itu membangunkan Romo Gali dan Bayu. Tidak tahan dengan suara yang makin berisik, akhirnya Romo Gali dan Bayu berdiri. "Suara itu dari tadi berisik sekali," kata Romo. "Suara kelapa jatuh," jawab Bayu. "Iya, tapi kok jatuhnya banyak banget dan sering? Apa ada maling manjat pohon?" "Apa kita cek saja?" saran Bayu. "Ya sudah, kamu temani aku ya." Mereka ambil satu senter dan mengendap-endap keluar. Cahaya senter menyorot tanah, tapi nggak ada buah kelapa yang jatuh. "Loh, mana kelapanya?" tanya Romo Gali. Tidak lama ada suara kelapa jatuh dari belakang saung. Duk. Romo Gali dan Bayu lari ke sana. Setelah dilihat dengan sorot lampu senter, tepat di bawah pohon kelapa ada 3 kelapa yang jatuh. 2 di sebelah kiri saling berhadapan dan 1 terjatuh menggelinding agak jauh dekat bebatuan. "Ambil saja semua, buat ntar minum anak-anak," kata Romo Gali. "Oh, mungkin mau dibelah terus airnya untuk diminum bersama," pikir Bayu. Karena nggak megang senter, Bayu ambil 2 kelapa terdekat itu. 1 ditenteng di tangan kiri dan 1 lagi di tangan kanan. Sedangkan Romo Gali ngambil 1 kelapa yang jatuh agak jauh. Romo Gali lihat 1 kelapa itu warnanya agak hitam. Aneh memang. Ia lalu manggil Bayu. "Sini, lihat itu. Kok kelapanya hitam ya? Apa bekas bakaran sabut?" Bayu mendekat dan lihat kelapa itu dari dekat. Romo Gali masih menyoroti kelapa itu ke arah bawah, tepat di atas tanah. Tiba-tiba kelapa hitam itu berputar dan berbalik arah ke hadapan Bayu dan Romo, memperlihatkan sisi di baliknya. Ternyata itu adalah wajah pria tambun yang seperti mayat tenggelam dengan wajah bengkak dan warna kulit kebiruan. Matanya bengkak dan hampir keluar. Mulutnya terbuka dan berkata, "Mana Indah?" Itu bukan kelapa, tapi kepala buntung. "Wah!" Bayu dan Romo Gali teriak dan lari sekencang-kencangnya. Bayu melempar 2 kelapa yang digenggamnya. Kepala buntung itu terbang dan melayang cepat mengejar mereka. Ujung hidung kepala buntung sempat menyentuh pundak Romo Gali karena ia lari paling belakang. Saat mereka sudah hampir dekat dengan kamar, tiba-tiba potongan kepala itu berpindah dan sudah ada tergeletak di atas meja sambil tersenyum ke arah mereka. Bayu yang tadinya lari lalu kaget dan berhenti mendadak. Romo Gali yang lari di belakangnya nggak sempat ngerem dan nabrak tubuh Bayu. Keduanya jatuh dan lihat kepala itu sedang menyeringai. Keduanya nangis sambil nutup wajah dengan tangannya. Tidak lama pintu kamar dibuka dan keluarlah Chandra, Yuda dan Damar. Kalian kenapa?" tanya Yuda. Itu ada kepala," jawab Bayu. "Di mana? Gak ada apa-apa." Itu di atas meja," jawab Romo. "Mana kosong kok?" Bayu dan Romo Gali buka mata dan benar saja kepala itu sudah hilang. Mereka semua masuk ke dalam kamar dan baru saja pintu ditutup, tiba-tiba dari arah kebun ada suara. "Duk, suara apa itu? Seperti kelapa jatuh," tanya Damar. "Biarkan, ayo tidur," jawab Bayu penuh ketakutan. Pagi itu hari Senin, Romo Gali bangun paling akhir. Anak-anak sudah pada bangun. Bayu ceritakan semua yang terjadi semalam. Saat itu anak-anak cewek hanya bengong. Tidak lama Romo Gali bangun. Sambil nyeduh kopi ia nimbrung dengan mereka. "Kepala itu nanyain kamu, Nda." "Tuh, benar yang tadi aku bilang," kata Bayu. Indah makin takut. "Kenapa dia nanyain kamu? Emang kamu pernah berbuat apa?" tanya Romo Gali. Indah pun bingung menjawabnya. Tidak lama ada yang mengetuk pagar perkebunan kelapa. Ternyata itu Padi Lingga. Ia sengaja ingin jenguk anak-anak KKN karena mau tahu keadaannya, terutama Indah. "Indah, gimana keadaanmu?"
Semuanya ceritakan yang dialami Indah dan Pak Adilingga belum bisa kasih solusi. "Sebentar, saya mau beli sarapan, tunggu di sini," kata Romo Gali. Ia beli sarapan ke kantin Bukas. Sementara itu Andini dan Oki yang mau survei hari Senin baru saja tiba. Mereka lagi sarapan di warung Bukas sebelum menghadap Pak Adilingga. Di kantin itu ada Narto dan Mas Joyo Sulinggi yang lagi sarapan bubur kacang hijau. Mas Joyo cerita ia dan Indah lihat pocong di dalam masjid. Nah, ternyata Narto ini mulutnya ember. Ia juga cerita yang terjadi saat bawa anak-anak KKN ke Gunung Pi. Ia juga cerita yang ia dengar waktu Kindalu Suwira beri 2 botol air ke Indah. Ibu-ibu di sana yang lagi belanja di warung sebelah ikut nguping, nimbrung dan mulai resah. "Anak-anak KKN itu kan sekarang nginap di kebun kelapa. Mudah-mudahan di sana nggak ada gangguan ya. Kita tenang aja. Suamiku sudah kasih saran supaya mereka ngaji tiap malam," kata Bukas. Tidak lama datanglah Romo Gali. Ia hendak beli burjo. Mendengar keresahan warga, Romo Gali akhirnya juga mengeluarkan unek-uneknya kalau semalam ia dikejar hantu kepala buntung. Gak lama Wilda datang mau beli keperluan mandi di warung sebelah kantin. Kebetulan Bukas buka warung kecil-kecilan di samping kantin. Parahnya Wilda ikut cerita kejadian ia ketemu hantu ibu hamil dan suara bayi di dalam sumur pada waktu malam itu. Nah, suasana makin heboh dan ricuh. Ibu-ibu resah dengan gangguan gaib yang menimpa warga sejak kemunculan anak-anak KKN, terutama Indah. Ibu-ibu mulai emosi dan berkata, "Dulu waktu anak-anak KKN itu belum kesini, nggak pernah ada kejadian aneh." "Iya, kalau dengar dari cerita Romo, Narto, Wilda dan Mas Joyo, sepertinya yang bermasalah dan diincar demit itu ya Indah," kata ibu-ibu itu. "Gimana kalau kita usir Indah dari sini?" kata ibu yang lain. Parah, ibu-ibu itu berbondong-bondong ke perkebunan kelapa. Romo Gali mencegahnya. "Nanti saja Bu, tunggu instruksi Pak Adilingga." Terlambat, mereka sudah bergegas pergi. Oki dan Andini mendengar itu hanya bertatapan. "Belum apa-apa udah ada kejadian seperti ini ya, apa mau cari dusun lain saja?" tanya Andini. "Loh, kita kan sudah dapat ACC dari Pak Adilingga," jawab Oki. "Kalian di sini saja, itu masalah kecil. Oh ya, tadi pesan Pak Adilingga, sekarang kalian tunggu di pendopo yang ada di bawah ya," jawab Bukas. Sesampainya di kebun kelapa, ibu-ibu teriak, "Indah, kamu harus pergi dari sini." Pak Adilingga yang masih ngobrol heran. Apa itu ribut-ribut di luar? Ia, Bayu dan semua anak-anak KKN keluar menemui ibu-ibu itu. Sejak Indah di sini, mulai muncul gangguan gaib ke warga yang gak tahu apa-apa. "Iya benar, Indah ini sudah ditandain dan gangguan akan berlanjut kalau ia masih di sini. Ia harus keluar dari dusun ini supaya gangguan berhenti," kata ibu-ibu yang lain. Cerita berlanjut ke warung Bukas. Saat itu Oki dan Andini sudah pergi ke pendopo dan warung sedang sepi. Bukas mau menutup warung dan kantin sebentar karena mau ke WC. Ia buru-buru ke WC karena sudah kebelet. Saat lewat ruang tamu, ia lihat Pak Adilingga lagi duduk di ruang tamu. Wajahnya diam sambil natap ke arah TV, tapi TV-nya mati. "Mah, buatkan aku kopi ya," kata Pak Adi. "Sebentar Pak, aku pipis dulu ya." Setelah keluar dari WC, Pak Adilingga masih duduk dengan posisi yang sama. "Tumben Pak, sudah pulang dari perkebunan kelapa. Gimana keadaan anak-anak KKN?" kata Bukas sambil mengaduk kopi. Jawab Pak Adilingga menggeram dengan wajah datar. "Itu tadi ibu-ibu mau demo ke sana loh Pak. Minta Indah pergi dari dusun ini. Mama kira Papa masih di sana. Papa sudah tahu kan? Tadi banyak warga cerita diganggu demit. Semuanya berhubungan sama Indah." "Tidak, Indah harus tetap di sini," jawab Pak Adilingga sambil gebrak meja. "Loh, Papa kok marah-marah gitu sih? Ini diminum kopinya." Pak Adilingga menoleh, tampak mukanya pucat dan matanya merah. "Indah harus tetap di sini," kata Pak Adilingga. Tapi suara yang keluar adalah suara perempuan. Bukas terkejut mendengarnya. Pak Adilingga berdiri dan berjalan ke arah tembok. "Pak, mau kemana Pak?" tanya Bukas. Tubuh Pak Adilingga seperti memudar dan berjalan menembus tembok lalu menghilang. Bukas lihat hal itu berteriak, "Ah!" Ia lari keluar dan belum pakai sendal, nyusul ibu-ibu ke kebun kelapa. Di sana ibu-ibu masih berdebat dengan Pak Adilingga. Tiba-tiba Bukas tiba. Tolong! "Loh, ada apa Bukas? Bukannya tadi lagi jaga kantin?" tanya ibu-ibu. Pak Adilingga pun lihat istrinya ketakutan. "Ada apa, Mak?" "Loh, Papa masih di sini?" tanya Bukas. "Iya, dari tadi Papa di sini. Ada apa, Mak?"
Itu tadi ada sosok menyerupai papa, tapi suaranya perempuan dan ia hilang nembus tembok. Ia bilang kalau Indah harus tetap di sini. Jawab Bukas. Sontak ibu-ibu makin emosi. Tuh kan benar, Demit itu mau nahan Indah dan gangguan masih ada selama ia di sini. Kalau Indah pergi pasti Demit itu akan berhenti ganggu warga. Iya benar, kata ibu-ibu yang lain. Stop, diam semua. Di sini saya yang ambil keputusan, kata Pak Dilingga sambil angkat kedua tangannya. Romo Gali tiba dengan suasana lebih heboh. Ia sengaja melambatkan jalannya. Coba, siapa yang pernah diganggu? Tolong cerita sedetailnya, pinta Pak Dilingga. Pertama Mas Joyo Sulinggi cerita lihat pocong. Narto cerita yang dialami di Gunung Pi. Kemudian Wilda cerita ketemu ibu hamil dan suara bayi di dalam sumur. Romo Gali cerita semalam ia dan Bayu dikejar kepala buntung. Indah lalu menghampiri Pak Dilingga. Saya harus gimana Pak Dek? Indah, saya tidak tahu ada apa di dalam dirimu sehingga Demit dari sini mengincar kamu. Banyak gangguan keluarga yang tidak salah apa-apa dan sepertinya Demit itu ingin menahanmu. Maaf Indah, kan kamu di sini belum 2 minggu. Nah mumpung belum lama, gimana kalau kamu ganti lokasi KKN? Ada banyak pilihan desa lain di kecamatan sebelah. Saya akan bantu kamu sampai ketemu lokasi KKN yang baru. Kalau kampus bertanya, saya akan bantu jelaskan. Saya janji, bantu kamu asalkan kamu bisa keluar dari dusun ini secepatnya, kata Pak Dilingga. Ya, itu yang kami mau, kata ibu-ibu. Baiklah, saya akan keluar dari sini hari ini juga. Saya siapkan barang-barang dulu, kata Indah sambil masuk ke dalam ditemani teman-temannya. Ibu-ibu tetap menunggu di sana, sedangkan Narto, Wilda, Bukas, dan Mas Joyo pulang. Pak, itu 2 orang yang mau survei mama suruh tunggu di depan pendopo ya, kata Bukas sambil berjalan pulang. Tidak lama ada mobil bak datang, keluarlah Adit. Ia menyerahkan bingkisan parsel ke Romo Gali. Romo, ini dari si bos. Ia baru buka toko kelapa cabang kedua. Ini tanda terima kasih. Terima kasih Dit. Kamu di sini masih lama kan? Emang kenapa Romo? Ini ntar ada anak KKN mau nebeng ke kota, sekalian ikut boleh ya, pinta Romo. Ya silakan, jawab Adit. Sambil nunggu Indah, Adit ngobrol dengan Bayu dan Bayu sempat ceritakan kisru yang baru terjadi. Sedangkan Pak Dilingga ngobrol dengan Romo Gali. Ibu-ibu rempong masih nunggu di sana. Sementara itu Indah merampikan semua barang-barangnya. Rencana kamu apa Nda selanjutnya? Tanya Sandra. Belum tahu, nanti aku pikirkan. Aku mau minta Pak Dilingga carikan lokasi KKN yang lain, jawab Indah. Tapi kamu bakal KKN sendirian, kata Utari. Gak apa-apa, jawab Indah dengan sedih. Tunggu, aku ikut kamu dah, kata Chandra. Lo kan dirimu masih KKN, tanya Damar. Aku temani Indah sampai rumah. Aku mau coba jelaskan ke orang tuanya. Nanti lusa aku kesini lagi, jawab Chandra. Semua berpelukan. Indra dan Chandra pamit. Mereka lalu keluar menghampiri Pak Dilingga yang masih ngobrol. Pak De, saya sudah siap pulang sekarang. Oh ya, kamu pulang bareng Adit ya. Dia sekalian mau ke kota. Pak De, sekalian saya pamit juga mau nemenin Indah. Nanti saya akan cerita ke orang tuanya. Baik Chandra, jawab Pak Dilingga. Saya nanti ke kampus harus bilang gimana Pak De? Tanya Indah. Ceritakan semua yang kamu alami. Nanti gimana pihak kampus bisa tahu? Kalau Pak De mau bantu saya carikan lokasi KKN yang lain. Saya kasih surat rekomendasi. Tunggu di sini ya, jawab Pak Dilingga. Pak Dilingga ke balai dusun. Saat lewat pendopo, ia lihat Oki dan Andini. Tadi Bukas minta kalian tunggu di sini ya? Iya Pak De. Mau mulai survei hari ini ya Pak? Besok aja Selasa, lembar kuesioner sudah siap. Rabu aja gimana? Hari ini saya belum sempat sosialisasi ke warga. Ya udah Rabu aja, nggak apa-apa Pak De, jawab Oki. Kalian nginap di kamar belakang pendopo ya. Ayo, kalian masukkan barang dan tasnya. Kamar kiri untuk wanita dan kamar kanan untuk pria. Kamar mandi di tengah. Ini kuncinya, kata Pak Dilingga sambil kasih kunci kamar pendopo ke Oki. Saya pergi dulu ya, mau ambil surat. Kalau kalian mau makan bisa ke kantin Bukas atau warung pecel ayam di bawah atau di warteg Kang Sabto. Tapi siang dan malam di depan gapura masuk dusun ada tukang nasgor yang mangkal, kata Pak Dilingga. Baik Pak De, terima kasih. Nanti siang kalian ke balai dusun ya. Kita meeting bahas kuesioner untuk warga. Setengah jam kemudian Pak De kembali bawa surat rekomendasi. Surat itu ada 3 lembar.
Isinya rekomendasi untuk Indah dengan nama lokasi desa tujuan KKN yang berbeda. Ia mengisinya dan menandatanganinya. Jadi Indah tinggal datang ke lokasi desa yang dituju. Jika ditolak, maka Indah masih punya 2 pilihan desa yang lain. Ini kartu nama dosen saya, di sana ada nomor telepon. Jika Pak Ade berkenan mau telepon dan jelaskan ke dosen saya, itu sangat membantu. Terima kasih, kata Indah. Ini Dit, buat bensin, kata Romo Gali kasih uang ke tangan Adit. Indah dan Chandra pamit ke semua orang yang ada di sana. Adit, Chandra, dan Indah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan dusun. Indah sudah pulang, tolong kalian semua bubar sekarang ya, kata Pak Dilingga ke ibu-ibu. Di jalan Adit hanya nyetir dan tidak berani ngobrol ke Chandra dan Indah. Adit menyetir. Di sebelahnya Indah dan dekat jendela itu Chandra. Setelah meninggalkan dusun, mereka masuk ke hutan pinus. Chandra dan Indah tidur, tapi Indah mengigau. Kembali, anak ini harus kembali. Indah tertawa cekikikan. Adit tetap nyetir tapi ketakutan sambil sesekali lihat Indah yang masih menunduk. Mendadak Indah bangun dan melotot ke Adit. Adit tetap nyetir sambil gantian menatap Indah. Mata Indah merah dan suara yang keluar itu bukan suaranya. Suara itu bilang, berhenti atau mati. Tangan Indah mendadak menggoyangkan setir mobil dan mobil hampir oleng masuk jurang. Adit teriak, Chandra. Chandra bangun dan lihat Indah kesurupan. Ia langsung meluk Indah, menahan tangannya sambil istighfar. Indah terus meronta sampai akhirnya mobil keluar hutan. Indah mendadak pingsan. Sesampainya di kota, Adit mengantarkan Chandra dan Indah ke terminal. Sesampainya di sana, lalu mereka cari bis dan Adit meninggalkannya. Setelah turun dari bis, Chandra mengantarkan Indah sampai ke rumah dan menjelaskan ke orang tua Indah mengapa hanya Indah saja yang harus ganti lokasi KKN. Untungnya orang tua Indah mengerti. Setelah itu Chandra pamit pulang. Di dusun itu tersisa 4 orang yang KKN, yakni Damar, Yuda, Esti, dan Utari. Mereka kemudian berembuk. Akhirnya anak-anak KKN sepakat kembali ke kamar yang lama, yaitu 2 kamar di belakang pendopo. Langsung mereka ke rumah Bukas. Pak Dilingga, maaf kami mau beritahu kalau kami nginepnya balik ke kamar awal di belakang pendopo, kata Damar. Gak apa-apa, silakan, atur-atur saja. Oh ya, kunci kamar sudah saya titipkan ke Oki dan Andini. Mereka ikut nginap di sana, kata Pak Dilingga. Sementara itu di kamar masing-masing di belakang pendopo, Andini tertidur dan Oki masih rebahan. Oki dengar suara pintu lemari seperti didorong. Suaranya jeduk-jeduk, terus berulang beberapa kali. Dalam keadaan mata 5 watt, Oki lihat pintu lemari pakaian itu bergoyang seperti dibuka tutup. Yang membuat goyang adalah suara di atas lemari. Oki nengok atas lemari. Ternyata di sana ada anak usia 7 tahun duduk sambil goyangkan kaki. Kepalanya botak dan telanjang dada. Ia memakai kain putih yang lusuh dililit, mirip seperti popok, dan kaki anak itu dibenturkan ke pintu lemari. Wajah anak itu pucat dan tersenyum ke Oki. Oki teriak dan lari ke jalan. Di sana ia ketemu anak-anak KKN yang baru saja tiba. Ada apa? Tanya Yuda. Itu, ada tuyul, jawab Oki. Ia ditenangkan dan tidak lama Andini keluar kamar. Loh, Kak Indah mana? Tanya Andini. Dia harus pulang dan ganti objek KKN, jawab Esti. Mereka berempat kembali KKN ke tempat masing-masing. Sedangkan Oki dan Andini siang itu rapat dengan Pak Dilingga. Setelah maghrib, Damar, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini pergi ke gapura pintu masuk dusun. Di sana ada tukang nasi goreng. Dari jauh tukang nasi goreng itu manggil mereka. Kalian bersepuluh mau kemana? Mereka heran karena hanya berenam. Semua menghitung temannya, yaitu Damar, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini. Entah siapa 4 orang lagi yang dilihat sama tukang nasi gorengnya. Saat sampai di depan gerobak, tukang nasi goreng itu kaget. Loh, kok kalian hanya berenam? Perasaan dari jauh tadi saya lihat ada 10 orang, makanya saya bilang banyak amat 10 orang. Emang dari tadi kami jalan kaki hanya berenam, Mas? Jawab Yuda. Tukang nasi goreng diam dan mengalihkan pembicaraan. Oh ya, waktu kalian makan terakhir di sini, siapa yang waktu itu nanyain kue tiaw? Oh, saya, Mas. Waktu itu lagi habis ya? Jawab Damar. Nah, sekarang sudah ada, dan ada menu baru, bihun, kata tukang nasi goreng itu. Yaudah, saya pesan kue tiaw goreng, Mas, kata Damar. Kalau saya mie cemak. Lalu anak-anak yang lain memesan sesuai selera mereka.
Saat tengah menunggu, Damar nengok ke belakang dan lihat ada kucing hitam yang besar. "Kue tionya pedes nggak?" "Enggak mas," jawab Damar sambil lihat si tukang nasi goreng. Saat ia noleh ke belakang, ternyata kucing hitam itu sudah hilang. Malam itu entah mengapa suasana makin mencekam sejak kepergian Indah. Setelah makan nasi goreng, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini pulang. Sedangkan Damar mau ke warung beli mie instan. "Mar, gue nitip rokok ya, ini uangnya," kata Yuda. Damar ke warung sendirian. Setelah beli yang dibutuhkan, Damar pulang. Di tengah perjalanan, ia lihat kucing hitam besar yang tadi. Damar lalu mendekatinya. Kucing itu mendekat dan menggesekkan badannya ke betis Damar. Tidak lama kucing itu mengeong tapi lari turun ke got dan mendekati gorong-gorong besar. "Pus, mau kemana?" tanya Damar sambil mengikuti kucing itu. Kucing itu bersuara lagi terakhir kalinya. Ia masuk ke dalam gorong-gorong dan hilang. Damar turun ke got dan merunduk masuk ke gorong-gorong yang besar dan gelap itu. Pus, kata Damar memancing kucing itu supaya keluar. Dari ujung gorong-gorong, terdengar suara tangis bayi dari dalam gelapnya gorong-gorong. Lama-lama suara itu mendekat dan semakin besar. Damar mulai ketakutan dan mundur perlahan, karena kalau dia berdiri, pasti kepalanya kejeduk langit-langit gorong-gorong itu. Dari kegelapan muncul sosok putih mendekat. Itu adalah anak bayi dengan wajah pucat dan matanya merah membengkak. Ia merangkak di gorong-gorong itu mendekati Damar. Damar teriak dan lari. Begitu keluar dari sana, ia tidak berani menoleh ke belakang. Tepat pukul 12 malam, jalanan sunyi dan gelap. Tadi jam 10 baru saja hujan sehingga pada pukul 12 malam, kabut turun sangat pekat. Lambat laun mulai terdengar suara kereta kuda, lengkap dengan ringkikan kuda, suara gemerenjing lonceng, dan suara derap kaki kuda. Suara itu berhenti di depan rumah warga paling ujung dusun. Lalu ada sosok yang keluar dari kereta kencana itu dan mengetuk pintu rumah. "Indah, kamu di mana adikku?" Seisi rumah takut dan tidak ada yang berani mengintip dari jendela, apalagi bukakan pintu. Sosok itu masuk ke dalam kereta kuda. Kereta itu melaju ke arah rumah selanjutnya, dan sosok itu keluar dari kereta itu untuk mengulangi hal yang sama, yaitu mengetuk pintu dan menanyakan di mana Indah. Lalu ia masuk ke kereta dan mengulangi hal yang sama ke rumah lainnya, mengunjungi rumah di sebelah samping, rumah di seberang depan, sampai semua rumah di dusun itu didatangi satu persatu. Nggak ada satu rumah pun yang luput. Besok paginya hari Selasa, suasana heboh. Semua warga berkumpul di balai dusun. "Kalian semua dengarkan semalam suara kereta kuda itu?" "Iya, rumah kita semua satu persatu diketokin dan suara itu menanyakan Indah," kata ibu-ibu. "Benar kan? Kalian mengalami hal yang sama?" kata Narto. "Benar," jawab semua warga yang hadir di sana. "Iya, pintu rumah saya juga diketokin. Untung nggak saya buka," kata Pak Dilingga. "Ya sudah, begini saja. Kita minta Indah balik ke sini. Begitu malam hari pintu diketok, kita serahkan Indah pada demit itu," kata salah satu warga. "Loh, kalian yang minta Indah keluar dari sini dan aku sudah ikuti mau kalian. Masa kita harus undang Indah ke sini untuk diserahkan ke demit? Mana mau dia. Ingat, saya sudah serahkan surat rekomendasi ke Indah. Kalau ia sudah cerita ke kampus dan kita minta dia balik lalu pihak kampus jadi bingung, mau ditaruh di mana muka saya?" jawab Adilingga sambil marah. "Lalu apa solusinya?" Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang pria parubaya. Dia seorang penggembala, namanya Kasrudin. Dia berternak kambing. Pade, tolong, itu kambing saya mati 3 ekor, mati dengan badan kering, di lehernya ada lubang. Seperti mati disedot darahnya sampai habis. Ini gimana, Pade?" "Ayo, kita lihat," kata Pade Lingga. Mereka pergi ke peternakan milik Kasrudin. Di sana ada 3 bangkai kambing, ada 2 lubang di leher kambing itu. Tubuh kambing itu kering. "Lubang seperti gigitan gigi taring ya?" tanya warga. "Iya, ini lukanya tidak melebar. Jadi digigit bukan untuk disayat atau dimakan macan, tapi untuk disedot darahnya," jawab Kasrudin. "Memang siapa pelakunya? Apa di Gunung B masih ada harimau berkeliaran sampai ke sini?" tanya warga. Pade Lingga nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Pade mengunjungi rumah Empu Jarot. Ia dianggap bisa akan hal mistis, dan karena Empu sudah lama dikenal sebagai seorang pintar. Pade Lingga ceritakan semua yang terjadi.
dari awal kemunculan Indah dan kepulangan Indah sampai 3 kambing yang mati. Demit itu menginginkan Indah. Dia seperti ada ikatan darah dengan demit itu. Solusinya menyerahkan Indah, tapi nggak mungkin karena Indah sudah keluar dari sini. Nah, cara terakhir adalah mediasi dengan demit itu. Apakah mau jika Indah ditukar dengan persembahan tumbal sapi misalnya? Jadi kita cukup sembeli sapi tanpa harus menghadirkan Indah. Apakah Empu bisa mediasi dengan mereka? Tanya Pak Ade. Itu hal yang berat dan persyaratannya tidak mudah, tapi akan saya coba, jawab Empu. Saya pamit ya Empu, mau ada rapat siang ini. Malam itu di dalam rumahnya Empu Jarot melakukan ritual mediasi agar bisa komunikasi dengan demit itu. Demit atau istilah yang dipakai warga untuk menyebut makhluk halus. Ia pakai sebuah batu mustika yang ia dapatkan di Gunung B. Batu itu diyakini punya tuah untuk buka mata batin. Ternyata benar, yang dilihat oleh karyawan di perkebunan kelapa adalah Empu Jarot. Jadi ia malam itu megang petromaknai ke Gunung B lewat jalan pintas belakang kebun kelapa. Empu Jarot saat itu di sekitar tanah keramat. Melakukan ritual penarikan pusaka, Empu sudah 3 bulan dan 7 kali percobaan selalu gagal. Saat malam itu percobaan ke-8 berhasil. Ia dapat mustika itu dan membawanya pulang. Saat terkoneksi dan komunikasi batin, demit itu malah memarahi Empu Jarot. Hai manusia pencuri pusaka, untuk apa kau mengajakku bicara? Aku hanya ingin terormu pada warga dihentikan. Syaratnya serahkan Indah, jawab suara demit itu. Tidak bisa, bagaimana kalau mustika ini aku kembalikan? Tidak mau, apa yang sudah kau ambil dari kami, itu milikmu, tanggung jawabmu. Bagaimana kalau kami berikan korban sapi? Tidak bisa, kami ingin Indah. Komunikasi terputus dan tidak membuahkan hasil. Malam itu suasana kembali mencekam, bahkan lebih mencekam dari malam sebelumnya. Sebelum jam 9 malam, warga sudah masuk ke rumah karena takut ketemu hantu kereta kencana. Tepat jam 12 malam mulai terdengar suara kereta kuda, lengkap dengan suara ringkikan kuda, suara gemericing lonceng dan suara derap kaki kuda. Mirip seperti suara delman datang. Suara itu berhenti di depan rumah warga paling ujung dusun. Lalu ada sosok yang keluar dari kereta kencana itu dan mengetuk pintu rumah. Tapi kali ini suaranya berbeda dari malam sebelumnya dan tidak menanyakan Indah. Suara itu berkata, kalau besok Indah tidak ada, bukan darah kambing lagi yang kusedot, tapi darah kalian. Seisi rumah takut dan tidak ada yang berani ngintip dari jendela, apalagi membukakan pintu. Sosok itu masuk ke dalam kereta kuda. Kereta itu melaju ke rumah selanjutnya dan sosok itu mengulangi hal yang sama. Lalu ia masuk ke kereta dan mengulangi hal yang sama, begitu seterusnya. Mengunjungi rumah di sebelah samping, rumah di seberang depan, sampai semua rumah di dusun itu didatangi satu persatu. Nggak ada satu rumah pun yang luput. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.